Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabi'i tabiin, ajmaina. Sahabat Hasyiyah TV, pada kesempatan ini, Hasyiyah TV akan memberikan informasi mengenai YouTuber Aswaja yang aktif dalam memberantas dan mengkanter paham-paham dan gerakan Wahabi. Di sini Hasyiyah TV akan memberitahukan nama-nama channel mereka dan menampilkan sekilas cuplikan-cuplikan konten-konten mereka ketika membantah paham-paham Wahabi. Tapi sebelumnya, Hasyiyah TV meminta maaf dan meminta maklum jika ada YouTuber Aswaja lainnya yang tidak tercantum di sini, dikarenakan keterbatasan data dan informasi Hasyiyah TV. Hasyiyah TV juga meminta maaf dan maklumnya jika ada kesalahan penyebutan nama channel atau keliru menampilkan cuplikan-cuplikan videonya. Dan Hasyiyah TV mohon keriduan para pemilik video yang videonya diambil dan dipublikasikan. Terima kasih atas kerjasama dan kemurahan hati para sahabat. Sahabat Hasyiyah TV, inilah YouTuber Aswaja. 1. Channel ini bernama Zaini, dan inilah salah satu cuplikan kontennya. Apa yang pertama? Tajdidu al-imani billah. Orang bersolawat itu, Pak, untuk memperbaharui keimanan. Ini kok orang bersolawat syirik? Itu yang pertama. Ada juga tajdidu al-imani bil rasul, juga mengimani Rasulullah. Tajdidu al-iman biyaumil akhir wal karomat, kita mengimani ada hari kiamat dan juga ada karomah-karomah yang Allah berikan. Ada di situ idharu at-ta'zim al-mahabbah, menampakkan kecintaan. Ta'ziman lahu, juga sebagai penghormatan. Al-inayah bitolabi al-karomah lahu, kita minta tolong kepada Allah agar memberikan karomah, kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Ada zikrus solihin, menyebut Nabi Muhammad kan orang soleh, menyebut sahabat-sahabatnya, menyebut keluarganya kan orang-orang soleh. Itu. Ada yang terakhir, jadi dibuka dengan tajdidul iman, ditutup dengan al-iqtirafu bi anna kulla syai'in atau kulla amrin billahi. Kira-kira begitu. Ada ikrar, ada iktiraf bahwasanya setiap sesuatu itu mesti atas kehendak Allah. Bahkan dipertegas di sini. Wa anna Muhammadan mahma jalla qadru. Adapun Nabi Muhammad walaupun sudah terang menderang, sudah sangat agung kadarnya atau kemuliaannya, walakinnahu muhtajun ilaihi. Tetapi tetap saja Nabi Muhammad itu posisinya butuh kepada Allah. Statusnya tetap makhluk. Yahtaju ilal khaliq wal khaliqu la yahtaju ila syai'in wa huwa ghaniyun. Yang berstatus tidak butuh kepada apapun itu hanya Allah satu-satunya. Itulah disebut dengan al-khaliq al-ghani. 2. Channel ini bernama Aafandi Channel, dan inilah salah satu cuplikan kontennya. Besok malam jam 20 habis tarawih, saya tantang ustadz-ustadz Anda ini, Daswan Setiawan. Silahkan bagi teman-teman yang menonton video ini, bagikan link video ini, sampaikan tantangan ini terhadap Daswan Setiawan, Pak Yunus, Lampai Channel, Malik Al-Asari dan lain-lain, atau bisa diwakili oleh oleh komentatornya. Silahkan Aswaja atau Amarullah sendiri atau N Arif atau siapa Manhaj Salaf, siapa lagi, terserah. Yang akan kita bahas, yang saya komentari, Anda kan Pak Amarullah, Anda pertama kali menyuruh saya debat dengan Malik Al-Asari, di mana saya menyalahkan Malik Al-Asari karena Malik Al-Asari satu, kawin silang masalah ayat, jadi membaca ayat di kawin silang. Kedua, Malik Al-Asari ini menyebut kiai-kiai mengajarkan kesyirikan di pondoknya. Yang kedua, Malik Al-Asari ini kocar-kacir baca kitab. Jadi silahkan sampaikan tantangan saya untuk Malik Al-Asari. Besok malam saya tunggu live malam Rabu. Yang akan kita bahas ini, kesalahan Malik Al-Asari. Kalau dia merasa benar, tolong masuk nanti. Besok malam masuk ya. 3.
Channel ini bernama Kajian Kitab Turos, dan inilah salah satu cuplikan kontennya. Dalil yang dia bacakan itu salah total atau memang banyak salahnya. Redaksi sebenarnya itu kan kunna na'udul ijtima'ah ila ahlil mayyiti wa sani'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyahati. Akan tetapi redaksi athar ini atau hadis ini sama Ustadz Wahabi itu dirubah. Yang kunna dibaca kunta, yang sani'ata ta'ami dibaca suni'ati ta'ami, yang seharusnya sopnya itu dibaca fathah itu dibaca dhammah suni'ah, yang seharusnya taknya itu dibaca fathah karena maktuf alaihnya nanti atau maktufnya kepada lafaz al-istima'ah yang dibaca fathah juga malah dibaca jar. Kemudian niyahah yang asalnya niyahah dibaca nihayah. Ini sangat fatal sekali menurut saya. Bahkan mungkin kalau orang-orang awam akan ketawa melihat Ustadz Wahabi ini karena jamaahnya tadi mungkin ya sangat awam ya, sehingga nggak ngerti atau nggak pernah dengar dalil itu, sehingga mereka nggak ketawa. Saya kira kalau pernah dengar dalil ini, kalau ada ustadznya salah, saya kira akan ketawa gitu. 4. Channel ini bernama Sani Uye, dan inilah salah satu cuplikan kontennya. Anda ini sangat lucu sekali ketika Anda menyatakan senang banget kamu menjelekkan ustadz-ustadz salafi. Jika mereka termasuk wali Allah, maka Allah menyatakan perang denganmu. Apa kamu tidak tahu ciri-ciri wali Allah? Justru kami mengetahui ciri-ciri wali Allah, maka kami tidak akan pernah segan untuk membongkar kedustaan wali-wali palsu. Bagaimana mungkin Anda katakan ustadz-ustadz Wahabi wali Allah? Hah? Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan gambaran bagaimana wali-wali Allah. Di antaranya, wali Allah itu ketika kita melihat dia membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sayang, mohon maaf, sejuta maaf, kami tidak pernah merasakan di balik wajah ustadz-ustadz Wahabi ada ketentraman. Kami tidak pernah merasakan itu. Justru kami melihat di wajah mereka terdapat banyak kesalahan, terdapat banyak kedustaan atas nama para ulama. Maka dari itu kami meyakini dia bukan wali Allah. Bagaimana mungkin wali Allah akan berdusta, berbohong atas nama para ulama, sedangkan wali Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan termasuk salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan hal tersebut merupakan tanda-tanda orang munafik, adalah berdusta di saat ia berbicara. 5. Channel ini milik Kiai Haji Idrus Ramli. Nama channelnya Muhammad Idrus Ramli, dan inilah salah satu cuplikan kontennya. Para ulama kita menyampaikan bahwa berjamaah dengan imam yang bermadzhab Wahabi itu hukumnya makruh. Jadi kalau imamnya Wahabi itu hukumnya makruh. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa masjid-masjid itu Wahabi? Maksudnya dikelola oleh orang-orang Wahabi. Di dalam masalah ini sebenarnya tidak ada ciri-ciri yang pasti. Misalnya masjidnya Wahabi berwarna merah, berwarna apa, gak ada seperti itu. Tapi ciri-cirinya masjid-masjid Wahabi ini belakangan ini, akhir-akhir ini biasanya memiliki nama-nama khas. Dan namanya biasanya pakai nama para sahabat atau ulama salaf. Misalnya Masjid Abu Bakar, Masjid Ubay bin Ka'ab, Masjid Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Ini masjid-masjid Wahabi pakai nama-nama seperti itu. Jadi kalau ada masjid pakai nama-nama seperti itu, bisa jadi itu masjidnya Wahabi. Karena di mana-mana Wahabi masjidnya pakai nama seperti itu. Itu bisa jadi. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua,
kebanyakan masjid-masjid di tanah air ya, di negeri kita, di Indonesia maupun di Nusantara, seperti di Malaysia. Di masjid-masjid itu biasanya diberi tulisan yang sebelah kanan lafaz Allah, sebelah kiri lafaz Muhammad. Allah Muhammad. Kalau Wahabi ini mengharamkan, melarang, mengharamkan dan mensyirikkan menulis lafaz Allah yang berdampingan dengan lafaz Muhammad. Mengapa? Karena dianggap mempersekutukan Allah dan termasuk haram dan syirik. Ini kata Wahabi. Kalau menurut kita ya enggak. Wahabi ini ngarang-ngarang hukum seperti ini. Tidak ada di dalam Al-Quran atau hadis larangan menulis lafaz Allah berdampingan dengan lafaz Muhammad. Bahkan lafaz Allah dan Muhammad itu berdampingan di mana-mana di dalam banyak kitab. Karena kita biasa mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Allah dan Muhammad pasti berdampingan tulisannya di situ. Jadi begitu. Nah, karena Wahabi ini memang melarang menulis lafaz Allah berdampingan dengan lafaz Muhammad, maka masjid-masjid mereka biasanya menghindari tulisan lafaz Allah yang berdampingan dengan lafaz Muhammad. Biasanya lafaz Allah saja tanpa Muhammad. Itu masjid Wahabi. Itu salah satu cirinya masjid Wahabi. Kemudian lagi ya, kalau masjid-masjid Ahlus Sunnah di Indonesia pada umumnya, di mimbarnya itu ada tongkat. Karena ketika sholat Jumat dianjurkan, disunnahkan pegang tongkat khotib Jumat. Sementara Wahabi di Indonesia biasanya tidak mau pakai tongkat khutbah Jumat. Jadi di masjid-masjidnya itu gak ada tongkatnya. Tapi belum tentu yang gak ada tongkatnya itu masjidnya Wahabi. Saya beberapa kali baca khutbah di masjid-masjid itu gak ada tongkatnya, seperti di Batam, sebagian masjid di Pekanbaru tuh gak ada tongkat. Padahal hadis-hadis tentang kesunahan tongkat bagi khotib Jumat itu banyak sekali, saudara. Sahabat Hasyiyah TV, itulah channel-channel YouTuber Aswaja yang dapat Hasyiyah TV tampilkan. Sahabat Hasyiyah TV, mari kita dukung dan ikuti channel-channel beliau untuk pengetahuan sekaligus pegangan dan benteng bagi kita semua dari paham-paham dan gerakan-gerakan Wahabi yang sangat berbahaya bagi agama dan bangsa Indonesia. Semoga kita semua selamat dari fitnah-fitnah kaum Wahabi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.